Halo guys, apa kabar? Gue harap lo lagi dalam kondisi yang baik. Jadi, hari ini gue mau ajak lo ngobrol soal sesuatu yang mungkin pernah lo rasakan, tapi belum sepenuhnya lo sadarin. Paradoks kesuksesan. Iya tuh, fenomena aneh di mana semakin keras lo kejar sukses, malah kayaknya dia makin kabur, makin menjauh. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak lari di treadmill? Lari sekuat tenaga, tapi akhirnya tetap di tempat yang sama. Gue yakin banyak dari lo yang familiar sama perasaan itu. Lo kerja keras, planning mateng, fokus banget, tapi kok hasilnya nggak kunjung datang? Atau malah makin lo paksa, makin banyak hal yang berantakan. Nah, ini menarik guys. Ternyata ini bukan cuma perasaan lo aja. Banyak penelitian dan kisah nyata yang menunjukkan bahwa obsesi terhadap sukses justru jadi penghalang terbesar buat meraihnya. Jadi, gue bakal bahas kenapa ini bisa terjadi, apa yang bisa kita lakuin buat keluar dari jebakan ini, dan gimana caranya supaya sukses itu malah mendekat ketika lo nggak terlalu memaksakannya. Tenang, gue nggak akan kasih teori berat. Kita ngobrol santai aja. Let's dive in. Bagian 1. Obsesi yang justru membuat kita tersandung. Pertama, kita perlu ngerti dulu apa itu paradoks. Secara sederhana, paradoks itu adalah situasi di mana dua hal yang seharusnya logis malah bertolak belakang. Dalam hal sukses, paradoksnya adalah semakin kita menginginkan dan mengejar sesuatu dengan penuh tekanan, semakin kecil kemungkinan kita mencapainya dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Contoh gampangnya, pernah nggak sih lo lagi nervous banget mau presentasi di depan umum? Semakin lo bilang, aduh jangan grogi, malah lo makin gemeteran dan kata-kata jadi nggak keluar. Atau waktu lo lagi main game, semakin lo pengen menang, malah lo jadi ceroboh dan kalah. Nah, itu bentuk kecil dari paradoks ini. Dalam dunia psikologi, ini sering dikaitkan sama apa yang disebut law of reverse effort atau hukum usaha terbalik. Dulu, filsuf dan penulis Alan Watts sering bahas ini. Intinya ketika kita mencoba terlalu keras untuk mengendalikan sesuatu, entah itu kesuksesan, kebahagiaan, atau ketenaran, kita justru menciptakan ketegangan internal yang menghambat aliran natural dari proses tersebut. Kita jadi kaku, kurang kreatif, dan mudah panik. Gak percaya? Coba lo ingat waktu kecil dulu. Waktu lo belajar naik sepeda. Semakin lo takut jatuh dan fokus pada jangan jatuh, malah seringnya lo oleng dan jatuh beneran. Tapi, ketika lo santai, percaya diri, dan fokus pada jalan di depan, lo malah bisa seimbang dengan sendirinya. Prinsip yang sama berlaku buat banyak hal di hidup kita, termasuk dalam mengejar tujuan karir, finansial, atau passion. Bagian 2. Kenapa mengejar sukses bisa bikin sukses kabur? Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam. Ada beberapa alasan kenapa paradoks ini terjadi. Pertama, kecemasan dan performa. Riset dari bidang psikologi olahraga dan neuroscience menunjukkan bahwa kecemasan tinggi yang sering muncul ketika kita terlalu fokus pada hasil mengaktifkan sistem fight or flight di otak kita. Ini bikin kita waspada berlebihan, menghambat kemampuan berpikir jernih, dan mengurangi kreativitas. Dr. Sian Bilok dalam bukunya Choke menjelaskan bagaimana tekanan tinggi justru membuat orang tersedak atau gagal di momen penting, padahal secara skill mereka sebenarnya mampu. Kedua, hilangnya flow state. Lo pernah dengar soal flow? Itu kondisi di mana lo sepenuhnya terbenam dalam aktivitas, waktu terasa berhenti, dan lo melakukan sesuatu dengan mudah dan enjoy. Flow state ini biasanya muncul ketika tantangan seimbang dengan kemampuan kita, dan kita fokus pada proses, bukan hasil. Nah, ketika lo terlalu terobsesi dengan sukses, hasil akhir, lo nggak akan pernah masuk ke flow. Lo malah sibuk mikirin gimana kalau gagal, atau kapan ini selesai. Akibatnya, produktivitas dan kualitas kerja menurun. Ketiga, motivasi yang salah. Ada dua jenis motivasi, intrinsik, melakukan sesuatu karena lo senang dan merasa berarti, dan ekstrinsik, melakukan sesuatu karena imbalan eksternal, uang, pujian, atau status. Penelitian oleh Edward Deci dan Richard Ryan tentang self-determination theory menunjukkan bahwa motivasi intrinsik jauh lebih kuat dan berkelanjutan. Ketika kita hanya mengejar sukses demi pengakuan orang lain atau kekayaan semata, kita cepat kehilangan energi dan kepuasan. Sukses jadi terasa hampa, dan itu bikin kita makin frustasi. Keempat, tunnel vision. Terlalu fokus pada satu tujuan seringnya bikin kita buta terhadap peluang lain di sekitar kita. Kita jadi nggak fleksibel,
nggak adaptif, dan menutup diri dari kemungkinan-kemungkinan menarik yang mungkin justru jalan menuju sukses yang lebih autentik. Steve Jobs aja pernah bilang, "You can connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward." Artinya, kadang kita nggak bisa memaksakan jalan kita. Harus ada ruang untuk eksplorasi dan kejutan. Bagian 3. Lalu harus berhenti berusaha? Nggak juga guys. Poinnya bukan tentang berhenti berusaha, tapi tentang mengubah cara kita berusaha dan mendefinisikan sukses. Gue kasih analogi lain. Coba bayangkan lo pegang segenggam pasir. Kalau lo kepal dengan sangat kuat, pasirnya justru bakal keluar dari sela-sela jari lo. Tapi kalau lo genggam dengan santai, pasirnya malah tetap ada di tangan lo. Usaha kita itu seperti genggaman itu. Butuh kekuatan, tapi juga butuh relaksasi dan kepercayaan. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Pertama, fokus pada proses, bukan hanya hasil. Nikmati setiap langkah kecilnya. Kalau lo seorang penulis, nikmati proses menulisnya. Jangan cuma mikirin buku bestseller. Kalau lo pengusaha, nikmati proses melayani customer dan mengembangkan produk, jangan cuma terpaku pada omset. Dengan fokus pada proses, tekanan berkurang dan kualitas kerja lo meningkat. Kedua, redefinisi sukses. Coba tanyakan ke diri sendiri, apa sih sukses buat gue? Jangan biarkan definisi sukses lo didikte sama masyarakat, media sosial, atau keluarga. Sukses buat lo mungkin berarti punya waktu buat keluarga, berkontribusi ke komunitas, atau tetap sehat mental. Ketika lo punya definisi sendiri, lo nggak akan mudah terseret dalam perlombaan yang nggak ada ujungnya. Ketiga, bangun mindfulness dan kesadaran. Latihan mindfulness atau meditasi sederhana bisa bantu lo mengurangi kecemasan dan meningkatkan fokus pada saat ini. Lo jadi lebih aware ketika pikiran lo mulai terjebak dalam kegelisahan tentang masa depan. Dengan begitu, lo bisa kembali ke proses yang sedang dijalani. Keempat, izinkan diri lo untuk gagal dan belajar. Banyak banget cerita orang sukses yang justru menemukan jalannya setelah melalui kegagalan. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menciptakan lampu. J.K. Rowling ditolak belasan penerbit sebelum Harry Potter diterbitkan. Mereka nggak melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari proses belajar. Ketika lo nggak takut gagal, lo jadi lebih berani mengambil langkah kreatif. Kelima, percaya pada timing dan usaha yang konsisten. Kadang kita perlu mengakui bahwa ada faktor di luar kendali kita. Timing, keberuntungan, kondisi pasar. Tapi itu bukan alasan untuk pasif. Yang bisa kita kendalikan adalah konsistensi usaha dan kesiapan kita. Seperti kata petani, mereka menanam biji, merawatnya setiap hari, tapi nggak bisa memaksa tanaman tumbuh dalam semalam. Mereka percaya pada proses alam. Kita pun bisa begitu. Bagian 4. Beberapa kisah nyata dan riset pendukung. Buat yang masih ragu, gue kasih sedikit bukti dari penelitian dan kisah nyata. Riset dari Princeton University. Dalam studi tentang kebahagiaan dan pendapatan, ditemukan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, peningkatan pendapatan tidak secara signifikan meningkatkan kebahagiaan. Artinya mengejar kekayaan semata nggak bikin hidup otomatis sukses atau bahagia. Kisah Viktor Frankl. Psikiater yang selamat dari Holocaust ini menulis dalam bukunya Man's Search for Meaning bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak bisa dikejar secara langsung. Mereka adalah efek samping dari keterlibatan kita dalam sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Eksperimen Sleep on It. Banyak penemu dan artis terkenal seperti Dmitri Mendeleev atau tabel periodik atau Paul McCartney untuk lagu Yesterday mendapatkan ide-ide brilian mereka justru ketika mereka tidak bekerja keras. Ide datang saat santai, mimpi, atau melakukan hal lain. Ini menunjukkan pentingnya memberi ruang bagi otak kita untuk bekerja secara tidak sadar. Intinya guys, sukses itu bukan destinasi yang bisa lo kejar dengan memaksakan diri. Dia lebih seperti teman jalan yang muncul ketika lo asyik menikmati perjalanan itu sendiri. Jadi, gimana kesimpulannya? Paradoks kesuksesan itu nyata guys. Semakin keras kita mengejar dan mengikatkan harga diri pada pencapaian tertentu, semakin besar kemungkinan kita kehilangan kegembiraan, kreativitas, dan bahkan peluang itu sendiri. Ini seperti kupu-kupu. Kalau lo kejar, dia kabur. Tapi kalau lo duduk tenang di taman, dia mungkin malah hinggap di pundak lo. Nggak berarti kita jadi pasif atau nggak punya tujuan. Justru sebaliknya, dengan fokus pada proses, mendefinisikan sukses sesuai nilai diri, dan membangun mindset yang sehat terhadap kegagalan, kita justru membuka jalan yang lebih lebar untuk kesuksesan yang autentik dan berkelanjutan. Gue ingatin lagi, hidup ini bukan sprint, tapi maraton yang penuh pemandangan menarik. Nikmati setiap langkahnya guys, karena bisa jadi sukses yang selama ini lo kejar, ternyata sudah ada di sekeliling lo, hanya saja lo terlalu sibuk mengejar untuk menyadarinya. Terima kasih udah menyimak obrolan kita hari ini, gue harap bermanfaat buat lo.
Sampai jumpa di percakapan berikutnya. Stay curious, stay relaxed, and let success come to you. Peace out.